Hai teman-teman, aku very scared. Anjay. Gak jadi, guys. Jangan guys, terlalu gaul. Jadi aku tuh punya konten baru untuk membahas sesuatu yang sedang naik daun alias viral. Bahasa gaulnya viral gitu. Jadi apa segala tuh lu pada punya informasi sama gue, lu kasih tahu tuh DM ke email ke apa gitu kan, yang lagi viral gitu kan. Jadi biar gue bisa berpendapat, sharing juga, terus abis itu biar bisa apa ya yaudahlah, pokoknya biar sharing aja kan, sharing kan mau nambah wawasan ya enggak. Jadi untuk kali ini gue akan membahas perihal yang sedang viral juga pastinya kan judulnya juga lagi viral ya kan. Jadi ini ada sebuah oknum, seorang. Jadi ada seorang oknum yang mempermasalahkan perihal kata ANJAY alias anjay. Oke nih, buat kalian-kalian yang mungkin belum tahu nih perihal video apa nih yang gue bahas nih, kita coba tonton bersami-sami. Siapa nih ya Bang Lutfi nih bahasnya apa bagaimana? Bahas tentang edukasi. Lihat aja dulu. Nah, tema kali ini akan gue angkat adalah kalimat viral. Apa itu kalimat viral? Saat ini lagi beredar jargon, ucapan, bahasa gaul yang menurut kami menarik untuk dibahas. Anjay, anjir, BGST, yang artinya menurut kami adalah sebuah kata-kata yang kasar. Kami Tadi dulu. Ini anjay, anjir, BGST, perasaan itu tidak, menurut gue ya, itu bukan sesuatu yang baru. Ini udah ada lama banget nih, kenapa baru dibahas? Menurut gue ini nggak adil gitu ya. Ini udah dari dulu, kenapa baru dibahas sekarang? Lu nggak move on apa ya? Masih lanjut lagi. bilang kata-kata itu kasar. Dikutip dari sebuah fenomena berita pekanbaru.com. Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana bermulanya kata anjay ini? Ya, anjay merupakan kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, anjing. Mengingat kata anjing itu begitu kasar. Makanya saya hadir di sini untuk menanyakan langsung kepada pakar-pakar dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami yang berada di Semarang. Saya perkenalkan, Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Lutfi. Apa kabar Pak Tommy? Pak, kan fenomena yang ada saat ini bahwa ada beberapa kata-kata itu yang lagi viral, Pak, yaitu kalimat anjay. Bukan lagi viral, kali lu aja yang viralin. Ada anjir, ada anjur, ada BGST. Dimana saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat itu untuk mengerti apa sih artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Karena dari artikel yang saya rujuk, kata dasar ini ternyata viral yang disebarluaskan oleh public figure, YouTuber maupun selebgram maupun orang-orang yang mempunyai follower. Kayaknya nih bahasa begini tuh nggak mesti disebarluaskan oleh orang-orang yang berfollowers banyak ya, atau orang yang subscribernya banyak, karena kita tiap hari udah denger sendiri gitu loh, kayak apa ya, udah hal yang lumrah gitu untuk dibicarakan. Jadi kayak gue juga kayaknya nggak dari dulu, nggak mesti dari dia nih, dari orang-orang yang subscribe banyak, followers banyak nih untuk tahu kata anjay, BGST dan segala macam nih. Dia doang aja kali yang taunya, baru dari situ kali dia baru tahu kali itu bahasa-bahasa begituan. Berkompetensi ataupun bisa menyiarkan kompetensi Kak, maupun sebuah pesan yang tersirat. Jadi kenapa saya tertarik membahas kalimat anjay ini kepada Bapak sebagai ahli ataupun pakar tata bahasa Indonesia? Karena dikutip dari salah satu berita ini endorse nih, ada esernya, itu menyatakan bahwa kalimat anjay ini adalah kalimat anjing. Nah, lalu sampai seorang public figure, seorang YouTuber, seorang selebgram, bahkan remaja-remaja kali ini mengikuti kalimat tersebut. Ini saya buat tanpa mensudutkan salah satu nama ataupun siapapun ya Pak. Saya menyebutkan ini karena kalimat Bapak bukan dikoreksi tuh, Bang Alpi salah tuh ngomongnya. Ada beberapa video Pak. Tuh Bapak aja senyum-senyum tuh dengernya. Gak jelas nih. Mengikuti kalimat anjay. Dia tuh, mengikuti kan seperti ini Pak. Memandangmu anjay. Seru nih lagu dangdut. Lagu Balonku Ada 5, bagi saya, mungkin bagi orang tua saya dan mungkin bagi Bapak, adalah lagu yang sangat legend.
Setuju ya Pak ya? Setuju, Karena gua kita juga di setuju pendidikan nih. dasar maupun sampai SD, sampai TK maupun playgroup, kita diajarkan dengan lagu Balonku Ada 5. Padahal Betul balon ya, gue Pak? banyak. Nah ini kalimatnya diplesetkan Pak. Diplesetkan seperti ini. Itu yang ngomong anak usia 5 Bukan diplesetin, tuh ditambahin. sudah bisa mengikuti hal itu. Bahkan ada anak di atasnya umur 10 sampai 15 tahun mengikuti itu dan menjadi bahan tertawaan orang-orang dewasa ataupun orang-orang remaja di sekitarnya. Tentunya remaja-remaja ini akan mengikuti juga kalau anak kecil pun sudah mengikuti ya Pak ya. Iya. Buat kami-kami yang sudah dewasa, Menurut gue, bukan dari anak kecil ke anak remaja, dewasa dan seterusnya deh. Kalau menurut gue dari dewasa gitu kan, anak-anak bocah mencontoh gitu kan, yang gede-gede ngomong apa gitu dicontoh gitu ya. Jadi ini kok dia ngomongnya terbalik gitu, terbolak. Jadi anak kecil dicontoh sama yang gede-gede, terbolak. Harga diri remaja di mana gitu? Kalau kita ngikutin anak bocah gimana harga diri gue di mana? dan bapak pasti akan menyikapinya dengan beda. Kalimat anjay ini meaningnya apa? Namun anak kecil ini meaningnya apa? Dengerin dulu nih kata bapaknya. Berbeda-beda, tidak mungkin bisa disamakan. Karena dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, anjay itu tidak ada, Pak. Emang nggak ada, kenapa lu permasalahkan? Saya mohon penjelasannya, Pak. Bagaimana menurut Bapak dari seorang Justru ahli karena itu mungkin tata bahasa dipermasalahkan. menanggapi fenomena ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Lutfi. Dan Lanjut juga, lagi. tayangan video tadi, maaf, ada kata, maaf, anjay ya, anjay. Nih menurut gue, kenapa ya orang kalau bilang anjing, anjay gitu harus minta maaf gitu? Karena maksud gue kan konteksnya kan tergantung konteks di sini. Berarti kalau dia minta maaf menurut gue ya berarti konteks yang di dalam pikirannya negatif gitu kan. Kalau biasanya ngomong apalagi anjing ya, anjing kan hewan gitu loh. Kalau lu nggak bermaksud mengumpat seseorang gitu kan nggak apa-apa dong. Nyebut anjing, masa ada seekor anjing di jalan gitu. Maaf, iya ada maaf anjing, masa harus gitu dulu kan nggak seru. Jadi nggak excited lagi buat nunjuk ada anjing gitu. Jadi menurut gue nggak usah pakai itu deh, nggak usah pakai maaf kalau konteksnya mesin Ini ada nggak satu negatif. perkembangan dan perubahan wujud bahasa secara gramatikal. Sebenarnya seharusnya itu adalah maaf, anjing, begitu ya. Lalu oleh sekelompok komunitas ini diubah wujudnya menjadi maaf, anjay. Ya. Minta maaf mulu, bapaknya kepoin. Maaf Mas Lutfi ya, ada anjay, ada maaf ya, ada anjrit juga ya. Saya pernah mendengar atau membaca itu, betul ya? Ya anjir. Nah, ini ada perubahan wujud bahasa yang dari yang sebenarnya seharusnya maaf anjing menjadi itu. Nah, ini fenomena itu terjadi. Bahkan tidak sekadar leksikon atau kata itu. Misalnya ada kata apa itu namanya santuy ya, ya itu sebenarnya kan santai. Nah ini menunjukkan adanya perubahan wujud bahasa itu dari segi bahasa. Nah jadi fenomena yang tadi Mas Lutfi sampaikan baik dari artikel surat kabar, kosakata atau kata-kata itu, atau dalam ilmu linguistik namanya leksikon gitu ya. Ini akan terus bermunculan maksud saya. Betul lah. Artinya tidak bahasa bisa, berkembang. maaf, dihentikan secara tiba-tiba atau maaf dilarang. Ya. Tetapi akan terus bermunculan. Betul lah. Nah, akibatnya yang menggunakan atau yang menuturkan kata-kata itu tidak hanya komunitas itu saja, tapi masyarakat lain pun yang menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Balonku Ada 5 itu lagu bagus ya, lagu zaman saya, Mas Lutfi kecil juga. Lalu tiba-tiba mereka ikut mengatakan itu gitu. Ya. Nah, Berarti jadi- seperti ini Pak. Berarti secara tidak langsung anjay ini sudah pasti diplesetkan dari kata anjir atau anjing, maaf. Ya. Atau gimana Pak? Betul. Setuju, Jadi betul, ada memang betul. perubahan wujud bahasa yang dari yang Ketika ada salah satu orang mendenial atau defensif, kalau kalimat itu bukan itu anjay, bagi kami adalah sebuah rasa kagum.
Ketika melihat sesuatu, contoh, saya melihat, wih Pak, lukisannya Bapak bagus, itu orang normal. Kalau ada orang zaman sekarang milenial, anjay lukisannya bagus Pak. Tuh tadi lu dari awal ngomong anjay pakai maaf dulu lu Bang. Sekarang lu anjay aja, kok nggak konsisten lu. Dari segi tata bahasa Indonesia di bidang Papa, apakah tepat mengagumkan sesuatu dengan bilang anjay? Oke, baik. Nah, di dalam konteks makna atau dalam ilmu bahasa namanya semantik begitu. Tetapi ada makna yang istilahnya kiasan gitu ya. Betul. Atau tidak langsung. Nah, dalam konteks aspek makna ini terkait juga dengan aspek afektif maksud saya, nilai rasa gitu. Ya. Nah, dalam konteks tertentu, ketika tadi Mas Lutfi katakan, wah lukisan Anda bagus sekali, maaf tiba-tiba ditambah kata anjay, ini konteksnya adalah konteks nilai rasanya sebenarnya berupa pujian, tetapi pilihan kata yang digunakan untuk memuji menggunakan kata itu maksud saya. Menggunakan kata anjing. Tuh, Gitu. nggak bilang maaf lagi lu Bang. Nggak konsisten ya. Mana ada kata yang nilai rasanya lebih santun, kita gunakan kata itu. Dan yang ketiga, Setuju sih. apa? Lebih baik menggunakan bahasa lain, tapi Bijaklah kita di dalam berbahasa. Bijaklah kita dalam berbahasa. betul. Ya. Ya. Senyum-senyum aja sih Bang Lutfi. Dalam berbahasa itu tidak sekadar benar saja, tetapi juga baik. Yang satu lagi adalah santun. Baik dan santun. Anjay ini tidak santun dan tidak baik. Setuju Pak? Hah, setuju gue lihat kemarin lu. Ada tuh di Twitter. Lah, Bang. Player batin. Kata lu tadi begitu. Terus sekarang bilang anjay. Meskipun itu udah lama ya, tapi berarti kayak salah aja. Siapapun atau tokoh siapapun atau orang yang berdampak siapapun di media yang sudah terlanjur ngomong anjay, pesan Bapak lebih baik seperti apa Pak? Memberikan klarifikasi atau memberikan kata maaf atau memberikan sebuah permintaan tertentu menurut Bapak seperti apa? Nilai-nilai karakter ada atau siapa lagi kalau Oke, jadi dari video ini menurut gue kayaknya si Bapak Pak siapa nih lupa gue. Ya pokoknya pakar dalam bahasa Indonesia tadi bilang kata anjay itu ya memang sebenarnya awalnya berasal dari kata anjing. Maaf. Biar kayak yang di video aja bilang itu jadi harus pakai maaf. Jadi kata si Bapak itu begitu kan? Itu diplesetin dari kata anjing. Sebenarnya apa ya, Bapak ini juga menyetujui. Menurut gue dari video ini Bapak ini menyetujui kalau kata anjay ini ternyata memang tergantung konteksnya. Ya positif, kalau konteksnya negatif. Tapi menurut gue lebih ke positif sih. Kayak yang tadi dia bilang lukisan Bapak bagus gitu. Ya itu dalam bahasa yang bagus ya. Cuma kalau untuk kita yang sering, maksudnya kayak anak-anak muda seumuran kita juga pasti sering, iya anjay lukisan lu bagus. Kayak itu lebih ke apa ya, bahasanya lebih ke kagum dan bukan untuk kayak mengumpat atau ngatain. Itu menurut gue begitu. Nah terus abis itu sama halnya kayak lu ngatain orang, bukan ngatain, lu ada orang botak, lu bilang botak. Ya kalau dia botak kenapa dia harus marah, ya kan? Kalau positif. Nah kalau negatif ada orang botak lu katain dasar botak, ya marah gitu. Kalau emang negatif konteksnya, nggak bisa lu pukul rata nih si anjay ini jadi kata yang negatif itu nggak bisa. Karena emang konteks orang tuh beda-beda. Dan arti orang sebuah kata tuh artinya banyak. Apalagi dari sebuah tulisan gitu kan. What? Ya tulisan tuh banyak deh artinya. Mau beda titik koma aja udah beda gitu. Ngomong juga sama aja gitu kan. Tergantung lu lebih ke arah mau ngatain atau mau bagaimana gitu. Jadi jangan semua dianggap negatif. Apalagi anjay.
Terus nih gue juga punya beberapa pendapat nih dari yang udah gue cari nih. Jadi si anjay ini punya arti dalam bahasa Sanskerta, katanya yang memiliki arti tak terkalahkan. Lah berarti kan anjay bagus nih kalau untuk bahasa Sanskerta, ya kan? Dan bukan untuk kayak ngata-ngatain umpatan dan segala macem gitu loh. Nah terus nih emang kata anjing itu tuh berasa kata anjing. Terus ini tuh udah ada banyak banget nih apa namanya itu perkembangan katanya ya, banyak ya dari anjing. Ini gue minta maaf dulu nih ya, ini gue menyebutkan maaf. Jadi gue nggak mungkin tiap sebelum kata ini mereka semua gue bilang maaf ya, kelamaan ya ini video ya, ntar lama-lama ya. Ini ada dari kata anjing ini ada anjing, ada anju, anjir, anjrit, njir, jeng, jing, njing, sianjing, anjas. Dan gue juga baru denger nih kemarin ya, ada nih banyak banget nih yang kemarin-kemarin ngomong bahasa lain lagi, tahu apa? Anjim. Tuh, banyak kan nih 2020 baru denger tuh gue anjim. Berarti kan emang perkembangan bahasa sebegitu dahsyatnya ya kan? Gak mungkin lu kayak gitu-gitu aja gitu, monoton hidup lu kalau gitu-gitu doang. Nah terus si Bang Lutfi nih katanya pernah ngelaporin ke KPA perihal kata anjay. Yang pokoknya intinya dia bilang nyuruh masyarakat berhenti menggunakan kata anjay. Menurut gue tetap nggak bisa. Balik lagi kayak tadi ya kan, lu nggak bisa menyamaratakan arti sebuah kata sesuai dengan yang lu mau gitu loh. Lu ngomong sama pacar lu ngomong A aja belum tentu pacar lu ngerti gitu kan, maksud lu A gitu kan, belum tentu maksudnya sama gitu loh. Apalagi masyarakat jutaan, ratusan juta kepala gitu, lu nggak mungkin nyamain gitu kan. Aduh, tidak mungkin, itu mustahil sih menurut gua gitu loh. Terus gua juga udah nyari nih, ada terkait polemik yang terjadi nih, ada linguis sastra Indonesia dari Dr. Suhandono salah. Ada linguis sastra Indo yang dari UGM tuh, universitas bagus banget yang gue juga pernah cita-cita masuk sono tuh, alias Universitas Gadjah Mada. Dr. Suhandono nih berpendapat, dari laman resmi UGM, beliau berpendapat makna kata adalah apa yang ada dalam pikiran ketika mendengar atau membaca sesuatu kata. Karena makna dalam pikiran orang beda-beda. Nah kan bener kan, kata gue juga tadi apa? Kalau lu konteksnya bagaimana, jadinya bagaimana. Kalau konteks sama aja kayak pikiran. Kalau pikiran lu sakit, lu sakit. Kalau pikiran lu sehat, ya sehat insya Allah. Makanya inilah deh, ada-ada aja gitu. Sama aja kayak kata anjay gitu kan. Orang bisa ngertiinnya ya sebagai umpatan. Tapi kalau menurut gue kata anjay ini benar-benar tidak cocok untuk dijadikan sebagai kata umpatan. Menurut gue, baik lagi ya, ini menurut gue bener-bener nggak cocok untuk dijadikan kata umpatan. Ini kalau mau kata umpatan lebih banyak bahasa yang lebih lebih emosional untuk diungkapkan ketika marah atau bagaimana gitu kan, daripada kata anjay. Nah, menurut gue nih si anjay ini lebih ke bener tadi kata bapaknya nih, kata kagum gitu loh, kayak lebih ke ya daripada kita ngomong lukisan kamu bagus banget. Kalau sekarang kayak gitu menurut gue ya bisa dijadikan pujian. Cuma kayaknya kalau pujiannya kayak begitu untuk zaman sekarang gue kurang percaya sih. Kecuali kayak anjay lukisan lu bagus. Kalau gue pribadi sih gue lebih percaya kayak gitu, karena kayak lebih ekspresif aja gitu kan. Nah terus selain kata anjay juga banyak banget bahasa-bahasa yang kayak tadi nih si Bang Lutfi juga nyebutkan, BGST, anjir, kayak gitu-gitu segala macam lah. Sama aja sih sebenarnya kan, cuma tergantung lu mau ngomong apa aja gitu. Terus juga banyak nih yang lain-lain juga kata-kata nih lu bisa pergunakan sebagai kata umpatan selain anjay ya kan. Ada nih kalau lu mau mempermasalahkan anjay lu salah Bang. Nih dear Bang Lutfi, ini ada kata lain lagi banyak nih yang selain lu kemarin juga bahas kan nih, ada anjrit sama anjir ya kan, lu bahas lagi tuh selain anjay. Nih gua kasih bahan, mau nggak lu bahas nih? Selain anjir ada bangsul, tau nggak bangsul? Sering kan lu nyebut bangsul, tahu nggak lu artinya apaan? Jarang kan yang tahu, gue aja baru tahu. Bangsul itu alias bangsat betul. Gue baru tahu, sumpah gue ngebohong. Lu suka ngomong sih, tapi kayak
nggak suka ngomong juga sih, kayak lumayan sih tapi nggak sesering itu juga gitu. Dafuk juga tuh, Dafuk itu kayaknya the fuck gitu deh, nggak sih? Iya nggak sih, kayak nama lain apa dari the fuck gitu kan, sama aja kan, kasar juga. Ini kalau lu mau bahas anjay harusnya langsung nih semuanya, jangan anjay doang, kesian yang lain nggak dapet spotlight gitu kan. Nih lu bahas bangsul, dafuk ya kan, terus tadi tuh anjir tuh tadi tuh yang tadi gua kasih tahu tuh lu bahas semua tuh yang berasal dari kata anjing, maaf, itu lu bahas semua tuh. Terus nih desas-desus yang gue denger katanya nih si Bang Lutfi kan udah ngelapor. Nah terus habis itu katanya setelah dia lapor-lapor dan segala macem, nih setiap orang yang menggunakan kata anjay, entah untuk, gue juga nggak tahu sih lebih jelasnya bagaimana, cuma kayaknya untuk seseorang yang menggunakan kata anjay terus bakal dipidana gitu katanya ya. Cuma yang gue bingung adalah kenapa dipidana? Yang pihak yang dirugikan siapa gitu loh. Lagian kalau misalkan nih, kalau lu ngatain gue nih anjir anjay lu dit misalkan gitu kan, kalau gue nggak sakit hati kenapa lu harus dipenjara gitu kan? Ini enggak. Kalau gue sakit hati gara-gara dikatain anjay, gue melapor, lapornya bagaimana gitu? Pas saya dikatain anjay, nggak mungkin langsung dipanggil juga guys, ya Allah. Ma polisi juga banyak kerjaan, nggak mikirin anjay doang ya kan. Wah, penjara mah bukan penuh lagi, dia ngebangun bangunan baru. Dia kalau lo gara-gara anjay doang lo dipenjara pada. Ini banyak banget nih yang ngomong anjay, bukan cuma 1-2 ribu orang ya kan. Jutaan, ratusan juta juga pasti ngomong anjay. Ya nggak sih? Menurut kalian tuh pidananya gara-gara apa gitu loh? Coba yang tahu, coba tolong bantuin gue untuk berpikir lebih logis, berpikir lebih luas lagi gitu nih. Kalau di penjara nih, dipidana nih karena apa? Laporannya atas apa gitu gue? Kalau gue ngelapor tuh apa jadi pas saya dilecehkan atas pelecehan gara-gara saya dikatain anjay gitu ya, apa bagaimana gitu, takutnya kan gue lagi sensitif gitu ya, terus habis itu gue dikatain anjay sakit hati, terus habis itu gue mau ngelapor gitu, siapa tahu kan, jadi gue enak gitu ngelapornya jelas. Terus nih kita lihat tadi nih YouTube-nya si Abang kan, sekarang gue mau lihat Instagramnya si Abang. Waktu itu sih dia upload juga tuh di apa namanya, di Instagram tuh perihal begituan kan. Jadi gue melihat Instagramnya dia isinya bagaimana ya, siapa tahu dia juga ada nyebut anjay itu di caption-captionnya ya kan. Kita cari Lutfi Agi siapa tadi? Lutfi Agi. Wah, yang mana yang benar nih mas, banyak banget mas. Mukanya sama semua, fotonya sama semua nih, gue bingung nih bagaimana nih. Banyak banget, ada Lutfi Agizal Ria underscore Lutfi Agizal anjay satu. Ini apa? Terus Lutfi Agizal banyak banget L-nya nih, bukan bercanda ini, gue membaca yang ada aja nih. Lutfi Agimzal nih yang bener yang mana sih? Ini gue gak ngerti nih. Udah nggak ada, harusnya dia sih followersnya banyak ya. Kan katanya dia public figure juga gitu kan. Lutfi Salsa, ya nggak jadi Lutfi Salsa lu. Lutfi Agizal, wah ini ada lumayan second account. Apa jadi second account, yang lain fake, akun pertama ban sementara, open PP endorse lah. Yes, jadi sebenarnya nih akunnya dia ini Instagram udah nggak ada nih. Kemana cerita lu abis bikin begini ribut-ribut terus toto nggak ada. Sampai di report lu gara-gara banyak yang nggak suka ya, gara-gara nih perihal anjay jadi di report ya temen-temen ya. Kasian juga sih lu bang, cuma gimana ya bang. Lagian nih kenapa nggak dari dulu aja lu bahas gitu ya, kalau menurut lu. Wah, Lutfi Agizal SPSI itu psikolog ya mas? Enggak ngerti. SPSI itu. Nih terkait di perihal apa namanya? Si Bang Lutfi nggak ada nih Instagram ini. Gue punya satu hadiah nih. Jadi gue gini. Ini gue punya teman namanya Riko Sanjaya. Ini kalau dia bagaimana nih, ada anjaynya dia di namanya, itu dihapus apa bagaimana, apa dipidana apa bagaimana? Kesian temen gue. Ini kan kalau misalkan gue manggil ya, kalau manggil orang kan terserah gue ya kan, mau panggil nama depan belakang ya kan. Anjay lah, nggak salah gue.
ada namanya nih, Anjay. Tuh, gue nggak salah. Terus gimana? Gue harus gimana manggilnya lah? Gue nggak mau manggil dia Riko. San, nggak enak. Gue maunya manggilnya Anjay. Ya kan, lebih enak, lebih berasa lebih deket gitu. Terus dia gimana? Kalau emang nih nanti dipidana, terus dia nanti gimana nasibnya? Ganti nama? Apa bagaimana? Hilang, Anjaynya hilang jadi Rikosa gitu. Nih Koriko, mohon maaf ya. Ini gue jadiin lu contoh nih di konten gue nih. Karena menurut gue nih, gue kesian juga malu nih kalau nih si Anjay ini dipermasalahkan gitu ya. Ya Allah, kesian banget kok. Terus apa lagi ya nih di Twitter? Nih gue mau lihat Twitter. Ada nih di Twitter nih banyak nih perihal begini-beginian. Tuh. Lagian nih orang Indonesia kan makin dilarang makin dilakuin nih. Segala sih lu. Orang yang nggak tahu jadi tahu tuh Anjay. Adik gue yang nggak pernah nyebut Anjay jadi nyebut Anjay gara-gara lu. Udah tahu sekarang lagi pandemi, tontonannya YouTube, nonton lu ketemu. Ya, makin buyar adik gue yang nggak danta. Tuh nggak lu nggak danta apa itu? Bahasa Bekasinya tuh. Harap dipahami tuh. Kata Anjay. Wah, ini kok ada yang nge-share dalam Al-Qur'an ya? Menyelamatkan. Di bawah ini merupakan ayat ke-20. Coba ya. Fi'il nakis mu'talam, mengikuti wazan af'ala yang mempunyai faidah ta'diyah sehingga artinya menyelamatkan. Di bawah ini merupakan ayat ke-22 dalam surah Yunus yang terdapat bunyi anja yang mempunyai arti menyelamatkan. Pada ujung surat tersebut terdapat kalimat yang mengatakan da'awullaha mukhlisina huddaina la'in anjaitana min hazihi lanakunnana minas syakirin. Yang arti kutipan tersebut adalah maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini. Tuh, kata Sulistianto di TikTok tuh. Tuh kata Sulistianto tuh katanya tuh ada dalam Al-Qur'an, tapi gue nggak tahu ya. Gue takut nih kalau ada Al-Qur'annya, gue takut salah takut salah sebut karena kan ini kan nih ya Allah nggak boleh dimain-mainin ya. Tapi ini kenapa dibawa Al-Qur'an ya Allah? Nih takut kalau misalkan salah sebut salah arti gitu kan kita kan nggak tahu ya. Nih tuh kan tuh banyak banget tuh segala tuh. Aisyah yang naon cek orang Sunda mah anjing teh koma, goblok teh titik. Anjay teh variasi anjing diperhalus dalam pengucapannya. Teu kabeh kata makian teu ekspresi kemarahan tah gitu. Bisa oge ngan ledekan guyonan nu dianggap familiar jeung henteu nyieun batur kasinggung. Tuh kan Bang lu memang nyari masalah aja. Bukan nyari masalah, nyari tenar. Upsi. Terus apa lagi nih Bang deh nggak ada deh, udah pokoknya nih Anjay nih ya udahlah. Tapi memang benar, alangkah baiknya kita mengurangi penggunaan kata-kata yang mungkin konteksnya akan berbeda dengan kepala orang lain ya, berbeda maksud dengan yang kita maksud gitu kan. Cuma ya kalau sama-sama ngerti mengapa tidak gitu, kayak sama temen gitu kan ya. Ya udah terusin aja kalau emang selagi nggak menyinggung hati orang lain ya menurut gue sih nggak apa-apa ya. Cuma ya kalau bisa yang lain jangan dilebih-lebihkan aja udah. Nih terus udah dah nih ya, gue udah capek nih bahas Anjay nih ya. Maaf. Jadi nih segini aja nih pembahasan gue. Kalau kalian mau ada, nih gue tetap membuka sesi sharing, bukan sesi sharing sih. Maksudnya ini kan ini menurut pendapat gue ya. Ini semuanya menurut pendapat gue perihal kata Anjay itu. Jadi kalau kalian punya pendapat lain perihal Anjay atau gimana, bolehlah komen di bawah biar kita sharing ya kan. Siapa tahu ada sesuatu yang gue nggak tahu, siapa tahu ada sesuatu yang gue tahu tapi salah atau kurang benar. Mungkin kalian bisa meluruskan. Insya Allah kita semua akan saling mengerti dan saling memahami kata Anjay yang sebenarnya ya kan. Terus kalau kalian punya sebuah informasi yang lagi viral yang pengen gue bahas nih dengan bergaya ala-ala santuy-santuy menyantui mau tidur ya. Nih boleh nih komen di bawah atau mau ya gimana sih, komen aja deh, komen nih mau bahas apa gitu kan. Mau bahas percintaan lu yang lagi ribet gitu ya kan, boleh kalau viral ya. Ya udah segitu aja udah gue capek nih, pengen tidur, ngantuk, aus. Ini sebenarnya ada minum nih tapi gue gara-gara tadi nih nggak ada minum nih, gue capek nih. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
bekerja, selamat tidur, selamat beraktivitas semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.